Perang Salib adalah salah satu peristiwa sejarah yang paling berpengaruh dan berdampak bagi hubungan antara agama Kristen dan Islam. Pemicunya adalah keinginan para pemimpin agama Kristen, terutama Paus, untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem yang sejak abad ke-7 Masehi dikuasai Muslim. Perang ini berlangsung selama sekitar 2 abad, dari abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, dan melibatkan beberapa gelombang serangan dari Eropa Barat ke Timur Tengah. Perang Salib tidak hanya melibatkan pertempuran militer, tetapi juga diplomasi, perdagangan, perpindahan penduduk, dan pertukaran budaya. Para pemimpin agama Kristen menggunakan sentimen agama untuk memobilisasi massa dan menggalang dukungan dari raja-raja dan bangsawan Eropa. Mereka menjanjikan pengampunan dosa, surga, dan kemuliaan bagi para pejuang yang bersedia berperang demi tanah suci. Salah satu kisah yang paling kontroversial dan tidak banyak diceritakan dalam sejarah Perang Salib adalah peristiwa Perang Salib anak-anak. Disebutkan jika peristiwa ini terjadi pada tahun 1212 Masehi. Sejumlah besar anak-anak dan remaja dari Prancis dan Jerman berangkat menuju Yerusalem dengan tujuan untuk merebutnya dari kaum Muslim secara damai. Namun cerita ini tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai fakta historis atau fiksi secara pasti, sebab ada banyak versi dan interpretasi yang berbeda tentang peristiwa ini. Beberapa sumber sejarah menyebutkan Perang Salib anak-anak sebagai sebuah peristiwa nyata, tetapi detail dan kebenarannya masih diperdebatkan. Beberapa sumber lain menganggapnya sebagai sebuah legenda, mitos, atau simbol dari kondisi sosial dan agama di Eropa pada abad pertengahan. Salah satu sumber yang menganggap Perang Salib anak-anak sebagai kisah historis adalah Chronica Regia Coloniensis, sebuah karya sejarah yang ditulis oleh seorang biarawan anonim dari biara Saint Martin di Cologne, Jerman, pada abad ke-13. Kronik ini menyebutkan bahwa ada 2 gerakan orang-orang miskin yang dipimpin oleh seorang anak laki-laki dari Jerman bernama Nicholas dan seorang anak laki-laki dari Prancis bernama Stephen. Mereka berdua mengklaim mendapat wahyu dari Tuhan untuk memimpin pasukan menuju Tanah Suci dan menyucikan kembali Yerusalem dari kaum Muslim secara damai. Mereka berhasil mengumpulkan ribuan pengikut, tetapi tidak mendapat dukungan dari gereja dan penguasa. Stephen berhasil mengumpulkan sekitar 30.000 anak-anak dan remaja dari Prancis, kemudian berjalan kaki menuju Marseille. Di sana, mereka menunggu laut terbelah. Mereka yakin akan terjadi mukjizat seperti saat Musa melintasi Laut Merah. Tetapi tidak ada yang terjadi. Beberapa di antara mereka naik kapal yang ditawarkan oleh para pedagang, tetapi mereka ditipu dan dijual sebagai budak di Afrika Utara. Hanya sedikit yang kembali ke rumah mereka, dan tidak ada yang sampai ke Yerusalem. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki lain bernama Nicholas dari Jerman juga mengklaim mendapat wahyu serupa dari Tuhan. Ia mengajak sekitar 20.000 anak-anak dan remaja dari Jerman untuk berangkat ke Tanah Suci. Mereka melewati Alpen dan mencapai Genoa, tetapi juga tidak menemukan laut terbelah. Sebagian dari mereka mencoba melanjutkan perjalanan ke Roma atau Pisa, tetapi banyak yang tersesat dan tewas. Sebagian lagi naik kapal yang ditawarkan oleh para pedagang, tetapi juga dijual sebagai budak di Timur Tengah. Penulis kronik ini menganggap peristiwa Perang Salib anak sebagai sebuah tanda dari kemurkaan Tuhan atas dosa-dosa manusia. Ia mengkritik keras para pemimpin gereja dan negara yang tidak mendukung, bahkan menentang gerakan ini. Ia juga menyesalkan nasib para anak-anak yang menjadi korban penipuan, perbudakan, atau kematian. Sumber lain yang juga menganggap Perang Salib anak-anak sebagai fakta historis adalah Albrecht dari Trois-Fontaines, seorang biarawan dan sejarawan Prancis yang juga hidup pada abad ke-13. Albrecht menulis bahwa ada sekitar 30.000 anak-anak yang berangkat dari Prancis dengan Stephen dan sekitar 7.000 anak-anak yang berangkat dari Jerman dengan Nicholas. Dia mengatakan bahwa mereka semua adalah anak-anak muda yang belum mencapai usia dewasa dan bahwa mereka dipenuhi dengan semangat religius dan kebajikan. Ada versi lain yang mengatakan bahwa Perang Salib anak-anak bukanlah Perang Salib yang sebenarnya, melainkan sebuah gerakan migrasi massal dari orang-orang miskin dan terpinggirkan di Eropa. Mereka tidak hanya terdiri dari anak-anak, tetapi juga orang dewasa, wanita, dan orang tua. Mereka didorong oleh kemiskinan, kelaparan, bencana alam, atau keinginan untuk mengubah hidup mereka. Mereka juga tidak bermaksud untuk berperang melawan Muslim, tetapi hanya ingin mengunjungi Tanah Suci sebagai peziarah. Gerakan ini tidak terorganisir dengan baik dan banyak yang menjadi korban penipuan, perbudakan, juga kematian. Jadi, Perang Salib anak-anak adalah sebuah peristiwa yang memiliki banyak versi dan interpretasi. Tidak ada bukti kuat yang dapat memastikan kisah ini adalah fakta ataukah fiksi.
Yang jelas, peristiwa ini menunjukkan betapa sulitnya kehidupan di Eropa pada abad pertengahan dan betapa besar pengaruh agama dalam memotivasi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa atau bahkan gila.